Oke, halo, selamat sore. Kita lanjutkan materi kita. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, kita banyak fokus tentang berbagai features yang ada dalam citra, baik dari features warna, sudut, edge, tekstur, maupun local descriptor seperti shift, surf, ORB, dan lain-lain. Maka berikutnya kita mulai masuk minggu ini ke materi berkaitan dengan machine learning. Karena kalau kita bicara machine learning, pattern recognition, ada dua aspek yang penting dalam pattern recognition. Yang pertama adalah bagaimana kita merepresentasikan data kita, yang mungkin dalam hal ini kita fokus ke data citra, dan itu kita bisa cari tahu features yang terbaik dengan menerapkan berbagai features yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin menerapkan features tadi ke dalam masalah-masalah yang berkaitan dalam pattern recognition. Misalnya objek rekognisi, pengenalan objek, biometrik, tracking, dan lain-lain. Dan ini bisa dilakukan kalau kita menerapkan algoritma-algoritma machine learning terhadap data kita. Oke, jadi kalau sekarang mungkin kita banyak mendengar banyak istilah yang berseliweran berkaitan dengan teknologi, apalagi informatika saat ini. Mungkin keywords atau kata-kata kunci yang banyak kita dengar adalah misalnya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Mungkin banyak juga kita berkaitan mendengar terminologi machine learning. Dan mungkin yang paling baru sekarang ada istilah deep learning. Dan selain ketiga keywords ini juga mungkin kita dengar istilah data mining, terus statistik, CRISP-DM, data science, predictive analytics, yang walaupun mungkin ada sedikit perbedaan mengenai terminologi, tapi pada prinsipnya menggunakan algoritma yang sama. Jadi walaupun kita mendengarkan istilah data science, deep learning, machine learning, pada prinsipnya skill-skill ini membutuhkan pengetahuan di bidang yang tidak terlalu berbeda satu sama lain. Jadi kalau kalian baca buku tentang artificial intelligence, pasti ada salah satu bagiannya yang membahas machine learning. Dan kalau kalian membaca deep learning, maka membaca machine learning, buku machine learning, maka ada satu bagian dari situ yang akan membahas deep learning. Demikian juga kalau kalian belajar data mining, maka kalian akan ketemu juga algoritma-algoritma yang sama yang kalian jumpai di machine learning. Dan kalau kalian melihat algoritma yang ada di machine learning, akan banyak terminologi yang kalian dapat itu dari ilmu statistik, kayak probability, conditional probability, joint probability, dan lain-lain. Jadi walaupun kita skill ini datang dengan berbagai keywords, pada prinsipnya sebenarnya ilmu yang dipelajari di sini tidak jauh berbeda satu sama lain. Jadi kalau kalian belajar satu, maka pada prinsipnya kalian juga belajar yang lain. Dan sekarang topik-topik artificial intelligence, machine learning, deep learning adalah topik-topik yang hot saat ini, karena kalau kita bicara digitalisasi industri saat ini, industri 4.0, IoT, dan lain-lain, itu pada prinsipnya banyak menerapkan teknologi yang kita sebut ini, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi salah satu skill yang mungkin saat ini paling dicari. Jadi apa bedanya? Jadi kalau kita lihat artificial intelligence, pada prinsipnya artificial intelligence itu adalah usaha kita untuk menghasilkan sistem cerdas. Sistem cerdas maksudnya di sini adalah sistem yang mampu melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan manusia. Jadi kayak mengenali orang, kita bisa dilakukan oleh manusia, mesin juga pengen bisa melakukan itu, memahami bahasa, mengambil keputusan, bereaksi terhadap suatu
obstacle, dan lain-lain. Jadi manusia punya yang kita sebut cerdas karena kita punya otak yang mampu menerima sebagai input dan mengambil kesimpulan dari input yang dia terima untuk melakukan suatu tindakan. Jadi banyak pendekatan artificial intelligence ini pada awalnya. Artificial intelligence ini mungkin sudah populer sejak tahun 50-an. Bisa dengan mencari cara merepresentasikan ilmu pengetahuan, bagaimana merepresentasikan otak, bagaimana kita menggunakan operasi logik, dan lain-lain. Jadi banyak metode yang digunakan agar kita bisa meniru aktivitas yang dilakukan manusia. Pada prinsipnya, pendekatan artificial intelligence bisa dibagi dua. Yang pertama adalah hard AI. Jadi pada prinsipnya kita pengen mencari model dari kesadaran manusia itu sendiri. Jadi bagaimana sih otak manusia itu bekerja, bagaimana dia menilai moralitas, dan lain-lain. Namun pada perkembangannya banyak hal ini yang menemui jalan yang buntu. Karena kalau kita bicara kecerdasan manusia, pada prinsipnya kita tidak begitu mengerti sepenuhnya masih tentang kecerdasan manusia. Jadi ini kendala ketika kita berusaha memodelkan otak manusia itu dengan model matematik. Jadi akan sulit karena kita tidak tahu. Simpelnya adalah misalnya bagaimana kita bisa mengenali teman. Kalau kita melihat wajah teman kita kan sekilas saja langsung tahu, oh itu teman kita. Bahkan glimpse-nya teman aja dilihat, kita mungkin sudah bisa tahu, oh itu teman saya. Tapi kalau kita bilang, bagaimana sih bisa nggak kamu tuliskan dalam bentuk rules atau bentuk aturan, bagaimana kira-kira otak kamu bisa tahu bahwa ketika kamu lihat orang itu, kamu tahu dia itu teman. Nah ini yang susah, karena kita banyak hal-hal trivial yang biasa dilakukan manusia, ternyata kalau kita diminta membuat pemrograman tentang itu, ternyata sangat kompleks dan mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Nah, karena keterbatasan hard AI, maka yang saat ini lebih populer di bidang AI adalah yang berkaitan dengan soft AI, yang pendekatan kedua. Kalau yang pertama adalah hard AI, yang kedua adalah soft AI. Jadi bagaimana soft AI ini bekerja? Jadi pada prinsipnya soft AI ini, pada prinsipnya kita belajar dari datanya saja. Jadi kalau kita mau misalnya mesin mengenali objek, maka kita kasih data objek itu sebanyak mungkin. Dan kita asumsikan bahwa relasi antara objek dan target atau label yang kita mau itu dimodelkan dengan suatu algoritma machine learning. Jadi disitulah machine learning berperan. Jadi salah satu pendekatan soft AI yang paling populer saat ini adalah machine learning. Jadi pada prinsipnya machine learning ini belajar relasi antara data dan target yang mau kita capai. Jadi kalau pengenalan objek berarti kita kasih gambar objek itu misalnya sebanyak-banyaknya, lalu asumsi kita bahwa antara objek dan target itu bisa direlasikan dengan sebuah algoritma machine learning. Nah, sekarang kita tinggal mengoptimasi algoritma tadi. Jadi itu prinsipnya machine learning. Jadi yang penting di sini adalah asumsi. Jadi kita asumsikan bahwa relasi antara data kita dan model dan target task yang ingin dicapai itu dengan sebuah algoritma machine learning, dan kita optimasi data kita terhadap algoritma tersebut terhadap data kita. Jadi yang penting di sini adalah asumsinya. Jadi kita sudah melakukan asumsi dulu, tidak seperti yang hard AI kita berusaha mencari relasi yang sebenarnya. Dalam hal ini kita hanya mencari optimasi dari asumsi relasi yang kita gunakan. Jadi kita asumsikan bahwa data dan target bisa dimodelkan dengan algoritma machine learning. Itulah yang kita pelajari nanti, misalnya decision tree, naive bias, support vector machine, dan lain-lain. Jadi kita mengasumsikan data kita dan target kita bisa dimodelkan relasinya dengan algoritma machine learning tadi. Nah, tentu masalahnya adalah kalau kita bicara asumsi, berarti asumsi itu kemungkinan banyak yang salah atau tidak tepat terhadap data kita. Dan ini yang menjadi challenge dalam penerapan machine learning. Bagaimana kita bisa sebaik mungkin model asumsi yang kita gunakan cukup general, karena kita mungkin punya data yang tidak
lengkap. Jadi kita hanya punya sampel data, bagaimana kita bisa memodelkan sesuatu yang berdasarkan data yang tidak lengkap, dan mampu melakukan prediksi terhadap data yang dia tidak pernah lihat. Jadi itu tantangannya dalam machine learning. Jadi salah satu algoritma machine learning yang terbaru saat ini adalah yang disebut deep learning. Jadi deep learning itu adalah salah satu algoritma dari machine learning, di mana dia mengandalkan struktur dari artificial neural network sebenarnya, tapi dibuat dalam dalam kedalaman yang sangat besar. Asumsi ini dilakukan karena ketika kita bicara neural network, jaringan saraf tiruan secara teori matematik, secara teori adalah universal function approximator. Artinya dia bisa mendekati relasi apa saja kalau datanya cukup. Jadi dengan kemampuan ini, maka biasanya deep learning ketika dia datanya banyak, dia akan perform sangat baik. Dan data yang kompleks kayak data image, data speech, data video, data teks itu banyak memakai algoritma machine deep learning. Oke, jadi kalau kita bicara machine learning itu adalah aplikasi dari artificial intelligence yang memungkinkan kita melakukan pemrograman komputer tanpa harus secara eksplisit diprogram. Jadi dia hanya belajar otomatis dari data, dia learning dari data, sehingga kita mampu melakukan improvement tanpa kita harus secara eksplisit memprogramnya. Jadi fokus dalam machine learning adalah berarti kita harus punya datanya, data yang bisa dia akses oleh komputernya, sistemnya, dan dia mampu menggunakan itu sebagai pembelajaran. Ya, makanya disebut dengan pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi dia bagian dari artificial intelligence yang dapat belajar dari data. Jadi kalau kita bicara machine learning, kalau pendekatan lama misalnya dengan hard coding, kita misalnya diminta mengenali objek, misalnya objek kucing dan harimau. Tentu kalau dengan pendekatan lama kita harus mampu mengidentifikasi semua hal yang memang bisa digunakan untuk membedakan kucing dan harimau, misalnya warnanya, jarak matanya, bentuk kupingnya, bentuk telinganya, bentuk mulutnya, bentuk hidungnya, karena mereka kan agak berbeda sebenarnya, dan mungkin akan sulit bisa menerapkan hal tersebut, karena jenis kucing ada banyak, ya kan? Kucing ada yang mirip harimau, ada harimau yang agak mirip kucing. Jadi untuk bagaimana dia bisa menghandle hal tersebut itu agak sulit kalau kita harus hard coded langsung. Tapi dengan machine learning, pada prinsipnya kita memberi sejumlah besar banyak data kucing dan harimau, lalu kita asumsikan bahwa relasi antara gambar kucing dan targetnya, labelnya kucing atau harimau, itu bisa direlasikan dengan sebuah algoritma machine learning, misalnya naive Bayes, super vector machine, decision tree, dan lain-lain, atau KNN. Dan dengan demikian kita bisa mengoptimasi algoritma tadi, karena semua algoritma machine learning itu punya parameter yang bisa dioptimasi, sehingga dia bisa fit terhadap data yang kita punya, sehingga algoritmanya bisa belajar, dari situ mestinya bisa belajar, sehingga nanti ketika dikasih gambar kucing atau gambar harimau, dia bisa tahu bedanya, itu adalah kucing, itu adalah harimau. Jadi prinsipnya hanya seperti itu misalnya. Jadi kita asumsikan bahwa antara data kita dan target yang mau dicapai itu bisa diasumsikan dengan sebuah algoritma machine learning. Dan target kita adalah bagaimana mengoptimasi algoritma tersebut terhadap data yang kita punya. Dan akhirnya setelah dia mempelajari data ini atau rule-nya tadi, kita pengennya dia bisa melakukan hal serupa kalau dikasih data kucing atau data lain, harimau lain yang dia tidak lihat selama proses learning. Nah, ini yang disebut generalization capability, bagaimana mesin mampu tetap melakukan identifikasi misalnya atau klasifikasi hanya dengan tanpa dia pernah lihat data tersebut di waktu proses trainingnya. Dan ini yang menjadi tantangan utama dalam penerapan algoritma machine learning. Bagaimana kita membuat rules yang tidak hanya baik terhadap data training, tapi dia juga tetap baik terhadap
data yang dia tidak lihat atau data testing. Kalau aplikasi mungkin sudah tahu kita banyak menerapkan aplikasi. Kalau kita bicara smartphone, maka pada prinsipnya hampir semua aplikasi di smartphone itu sedikit atau banyak menerapkan algoritma machine learning. Misalnya kalau kita punya email itu untuk klasifikasi dia tahu mana spam dan bukan spam, itu pakai algoritma machine learning. Banyak alat membantu di smartphone kayak di Siri itu pakai machine learning, kayak smart agriculture machine learning, terus banyak sekarang layanan kesehatan itu chatbot. Jadi kita nanya sesuatu nanti ada balasannya, dan itu banyak yang tidak memakai manusia untuk menjawabnya tapi pakai komputer langsung. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang generik itu dia bisa handle langsung oleh algoritma machine learning tanpa harus butuh manusia yang menjawab. Jadi aplikasinya mungkin sangat beragam, dari information retrieval kayak kalian searching engine, translasi, tanya jawab kayak di sistem kesehatan gitu, tanya jawab, terus personal assistant kayak di Siri, Alexa, social network kayak misalnya Facebook. Kalian mungkin sebagian sudah nggak bahwa misalnya kayak di pengenalan wajah di Facebook itu sudah sangat canggih. Jadi kalau ada teman kalian atau orang lain yang mengupload misalnya foto yang menurut Facebook adalah foto kalian, maka dia akan memberikan notifikasi ke kalian mengatakan bahwa si A mungkin mengupload foto kamu, mau tag atau enggak, atau kayak rekomendasi kalau kalian belanja online, terus speech recognition kayak di Siri, handwriting recognition. Jadi bagaimana dan ini yang biasanya dipakai juga kayak optical character recognition, OCR. Jadi kalau dari PDF atau image, bagaimana mengubah ke dalam teks. Terus placement dalam internet. Jadi kalau misalnya kalian searching sesuatu sekarang, maka misalnya kayak sepeda, kalian searching sepeda, maka besok-besok iklannya itu sepeda semua. Terus deteksi kartu kredit palsu, transaksi kartu kredit yang palsu misalnya. Jadi kalau kalian pakai kartu kredit, kadang kalian pakai di tempat lain, maka ada kemungkinan tiba-tiba kalian misalnya pakai di daerah yang tidak biasa kalian pakai, maka mungkin mesin sistemnya akan menotifikasi atau langsung memblok. Prediksi cuaca, kalau kayak di Google sekarang prediksi cuacanya itu pakai machine learning, berbeda mungkin dengan yang BMKG. BMKG itu pakai model matematik. Kendaraan otonomous, sistem kesehatan, dan lain-lain. Jadi banyak aplikasi machine learning saat ini. Apa aja yang menjadi pendorong kenapa saat ini banyak algoritma machine learning? Banyak populer saat ini adalah, pertama adalah pertumbuhan data. Jadi pertumbuhan data saat ini sangat melimpah. Dan ketika kita bicara machine learning itu bisa bekerja kalau ada data. Jadi kayak pasangan lah ya. Jadi ketika komputernya, ketika kita bicara data, kita bicara machine learning, maka kita bicara data. Dan saat ini data yang melimpah, terutama misalnya data-data yang tidak terstruktur kayak teks, suara, gambar, itu adalah tipe-tipe data tidak terstruktur yang di situ justru yang paling banyak. Dan ini yang sangat baik kalau misalnya kita memakai kayak deep learning. Lalu kemampuan komputasi, kalau kita dulu bicara deep learning, sebenarnya deep learning itu bukan algoritma yang baru, dalam hal baru banget, tapi algoritma deep learning itu baru bisa dipakai sekarang karena kemampuan komputasi sekarang sudah jauh lebih baik dibanding dulu. Kalau dulu dengan kemampuan komputasi belum bisa diterapkan layer neural network dengan layer yang sangat banyak. Sekarang sudah bisa diterapkan. Jadi ini salah satu juga pendorong kenapa deep learning sangat populer, dan ini juga menjadi pendorong kenapa machine learning jadi populer. Dan karena kemampuan komputasi data bisa membuat kita menghasilkan sistem machine learning yang cukup baik, maka industri melihat ini sebagai peluang baru. Jadi industri juga semakin banyak terlibat. Kalau misalnya kalian searching job sekarang, banyak lowongan tentang data science, bisa menerapkan machine learning dan lain-lain. Itu karena industri bisa melihat bagaimana penerapan machine learning ini banyak membantu baik untuk data analitik mereka maupun untuk sistem prediksi mereka dan lain-lain.
Sehingga dengan keterlibatan industri membuat investasi di bidang machine learning semakin besar, akibatnya juga dia semakin populer. Oke, jadi kalau kita bicara machine learning, yang pertama yang kita yang perlu adalah data. Jadi kalau kita bicara data, biasanya kita dalam machine learning ada terminologi-terminologi yang mungkin perlu kalian tahu. Jadi kemarin kita juga udah belajar features. Jadi apa itu features? Features itu adalah representasi dari data dalam bentuk yang asumsinya adalah features itu baik, bisa digunakan untuk klasifikasi atau dipakai dalam algoritma machine learning. Jadi kita pengen features itu biasanya adalah yang robust terhadap invarian dari data dan diskriminatif. Jadi antara objek A atau objek B itu memang features-nya berbeda nilainya, sehingga mudah diklasifikasikan. Jadi features ini kadang juga disebut orang, ada yang bilang atribut, measurement, dimension, factor, dan lain-lain. Jadi ini yang disebut features. Lalu yang kedua ada yang disebut samples, kadang disebut juga dengan instance atau observasi. Jadi itu adalah jumlah datanya. Jadi kalau kita bicara data, kalau dibilang berapa samples-nya, berarti berapa jumlah data yang kita punya. Jadi harus dibedakan dengan dimensi dari features-nya. Jadi dimensi feature menyatakan berapa jumlah features kita, berapa dimensi. Jadi misalnya kayak ini data iris. Data iris ini adalah data yang biasa dipakai untuk coba-coba belajar algoritma machine learning. Jadi data iris ini adalah data tentang ukuran sepal, panjang dan lebar sepal, dan panjang dan lebar petal dari bunga untuk digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis bunga anggrek ya. Jadi bunganya itu ada 3 kelas, setosa, versicolor, dan virginica. Jadi ini yang jadi labelnya. Ini yang targetnya. Jadi kita kelasnya adalah kelas setosa, kelas versicolor, dan kelas virginica. Jadi datanya ada 150. Jadi dia punya 150 instance atau 150 samples. Dan dia punya 4 dimensi dari features-nya. Jadi karena panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Jadi dimensinya ada 4. Jadi ini yang disebut dimensi. Dan ini yang disebut instance. Jadi kalau di machine learning kadang kita merepresentasikan dalam matrix, table. Jadi baris itu adalah datanya. Kolom itu adalah dimensi atau setiap dimensi dari features-nya. Tentunya akan makin kompleks kalau data kita misalnya kayak image kan dia 2 dimensi. 2 dimensi tentu kan bisa dibikin dalam bentuk 1 dimensi begini. Misalnya kayak kita mempunyai citra misalnya 10 kali 10 pixelnya. Jadi berarti bisa dalam 10 kali 10 panjang dan lebar atau 100 dalam 100 kolom ini. Jadi dia punya 100 dimensinya. Kalau misalnya kita punya image yang 10 kali 10 ukurannya. Kalau dia kali 3, kalau RGB ya jadi 300 kan. Jadi itu maksudnya. Jadi ada samples, ada features, dan ada kelas target. Lalu kalau kita bicara jenis data itu biasanya ada yang tipe terstruktur. Jadi datanya dalam bentuk bisa sudah direpresentasikan dalam bentuk yang terstruktur seperti ini, table misalnya. Jadi data-data yang sudah dalam bentuk table itu biasanya itu adalah yang disebut dengan data terstruktur. Dan data tidak terstruktur, jadi data yang panjang dimensinya itu nggak bisa disamakan. Jadi kayak teks, suara, gambar, dan lain-lain itu adalah data-data yang tidak terstruktur karena dimensinya berbeda. Jadi kalau kita bicara tweet, kan tweet orang beda-beda panjangnya. Kalau kita bicara image juga berbeda-beda panjangnya, besarnya. Kalau kita bicara speech juga berbeda-beda panjangnya. Orang ngomong kan panjangnya beda-beda. Bahkan untuk yang ngomong sama aja, itu bisa beda panjangnya. Jadi makanya dia disebut data tidak terstruktur. Nah biasanya kalau kita bicara data mining atau machine learning, maka adalah usaha pertama kita adalah bagaimana membuat data yang tadinya tidak terstruktur menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Dan itu yang kita lakukan dalam melakukan ekstraksi features. Kayak kita lakukan kemarin, mengambil features warna, mengambil features shape, mengambil features tekstur, mengambil local descriptor. Pada prinsipnya itu adalah bagaimana usaha kita membuat datanya lebih terstruktur. Sehingga bisa disimpan atau dibuat dalam format yang terstruktur yang machine learning bisa langsung handle. Nah, seperti yang saya kemarin bilang, biasanya local descriptor itu menghasilkan data yang dimensinya berbeda-beda. Jadi makanya saya bilang kemarin kalau kita bicara penerapan local descriptor untuk machine learning, maka biasanya harus ada tahapan lain.
bagaimana membuat datanya lagi jadi lebih terstruktur, jadi sama semua panjang dimensinya. Jadi itu tipe-tipe data yang terstruktur, yang dimensinya sudah panjangnya fix, lebarnya fix, semuanya sudah fix, dan data yang tidak terstruktur yang panjang lebarnya itu bervariasi dan tidak bisa disamakan. Oke, jadi biasanya kalau kita bicara machine learning, kita harus melakukan pre-processing terlebih dahulu, karena biasanya kalau kita tidak lakukan pre-processing, data mentah itu biasanya tidak cukup baik dipakai untuk machine learning. Jadi apa yang dilakukan dalam pre-processing? Yang pertama adalah scaling, kita melakukan normalisasi dalam data. Nah, misalnya nanti kalau kalian pakai citra, biasanya proses normalisasi ini dilakukan dengan membuat citranya antara 0 dan 1 gitu kan, dari yang 0 sampai 255 misalnya pakai citra gambar di normalisasi menjadi 0 dan 1 atau minus 1 ke 1 karena supaya dia tidak bias terhadap range yang besar. Misalnya kalau kita pakai deep learning terutama atau machine learning artificial neural network, itu biasanya kita harus normalisasi dahulu gambarnya. Lalu kita juga mungkin melakukan encoding. Jadi pada prinsipnya encoding itu mengubah tipe data dari yang sifatnya kategorik, misalnya kayak jenis kelamin kan pria wanita. Ya, ada algoritma machine learning kayak KNN atau neural network itu tidak bisa menerima data yang bersifat kategorikal. Jadi kita harus konversi dulu ke numerik. Ini dilakukan dengan melakukan encoding. Nah, encoding ini macam-macam. One hot encoding salah satunya, autoencoder juga kalau di neural network. Jadi ini banyak kategorinya untuk melakukan encoding. Lalu yang ketiga adalah diskritisasi. Kita mengubah kebalikannya dari numerik ke kategori. Karena ada juga algoritma yang tidak terlalu perlu dilakukan jadi numerik kayak decision tree itu tidak terlalu perlu kita melakukan konversi ke numerik, atau naive bias juga tidak terlalu perlu. Lalu kadang kita juga menggunakan feature selection. Jadi feature selection ini pada prinsipnya kita berusaha menghilangkan informasi dari features yang tidak kita anggap penting, atau kita anggap kalau ada dua features yang saling korelasinya tinggi, juga kadang kita cukup gunakan salah satu aja, nggak usah pakai dua-duanya. Karena biasanya dengan menggunakan features yang lebih sedikit, kita bisa mengurangi komputasi yang pertama. Yang kedua adalah, terutama kalau data kita sedikit, kecil, maka features yang terlalu banyak itu tidak baik untuk data yang terlalu sedikit. Jadi kita kadang menggunakan feature selection untuk mengimprove performance-nya. Lalu ada juga yang mirip dengan feature selection tapi dia unsupervised learning, itu adalah dimensional reduction kayak PCA, ICA, SVD. Prinsipnya sama, berusaha menghilangkan features yang kita anggap tidak penting. Jadi kalau kita bicara data, setelah kita pre-processing, biasanya kita melakukan ekstraksi features. Ekstraksi features ini adalah membuat data dalam representasi yang terstruktur tadi. Karena biasanya data mentah itu tidak bisa langsung digunakan. Kalau untuk contoh-contoh features, misalnya kalau kita bicara teks, itu ada word vector, back of words, type-def, format encoding, macam-macam. Itu untuk teks. Terus kalau data citra yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi dari warna, features tekstur, features bentuk, shape, local descriptor kayak SIF, LBP, dan lain-lain. LBP itu global descriptor, itu pattern. Lalu data suara, data speech, misalnya MFCC, PLP, pitch, PNCC, format, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh features yang ada dalam, yang biasa dipakai untuk suara, atau data speech. Deep learning dalam machine learning ada 3, tapi mungkin kalau di mata kuliah ini kita hanya akan bahas 2. Yang pertama adalah supervised learning. Jadi supervised learning itu pada prinsipnya kita punya data berlabel. Jadi kalau kita punya data, ada target yang mau dicapai, Y-nya, labelnya. Jadi pada prinsipnya kita berusaha mencari relasi antara data kita, features kita dengan labelnya. Itu yang supervised learning. Biasanya klasifikasi, regresi adalah supervised learning. Unsupervised learning, kalau kita tidak punya labelnya, jadi kita hanya punya datanya. Nah, tentu tidak bisa dipakai langsung ke klasifikasi. Jadi kita berusaha mencari, biasanya dipakai untuk data analytics, supervised learning. Atau dipakai sebagai pre-processing juga untuk supervised learning-nya. Jadi dilakukan dulu unsupervised learning,
belajar tentang datanya, lalu digunakan hasilnya ke supervised learning. Lalu yang ketiga adalah reinforcement learning. Jadi pada prinsipnya kita mengembangkan sebuah kayak agent yang dia dapat punishment atau reward berdasarkan respons dia. Kalau dia benar, dapat reward. Kalau salah, dapat punishment. Sehingga dia belajar dari situ untuk memperbaiki proses learningnya. Dan juga yang semi supervised, kalau ini yang menggabungkan kayak tadi, supervised dipakai di satu aspek, lalu digunakan supervised learning di aspek lain. Jadi yang pertama, supervised learning. Kalau supervised learning itu kita punya data yang berlabel. Jadi kita pada prinsipnya berusaha belajar tentang bagaimana kita bisa merelasikan data kita terhadap label tersebut. Jadi kita tahu Y-nya, kalau kita bilang Y-nya adalah label. Jadi kita punya data, input dan output yang mungkin kita bisa notasikan dalam bentuk X, Y, di mana X adalah features-nya dan Y adalah labelnya, dan kita punya sejumlah N data. Jadi dalam supervised learning kita asumsikan bahwa relasi antara X dan Y itu bisa direlasikan dengan sebuah fungsi F. Jadi pada prinsipnya F ini memetakan X terhadap Y. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana kita belajar fungsi F ini sehingga kita bisa memperoleh fungsi yang cukup baik dalam memetakan X ke Y. Ada dua jenis supervised learning. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi ini kalau kelasnya itu adalah kategorikal atau nominal. Jadi dia kayak misalnya spam, bukan spam, pengenalan objek, si A, si B, si C. Pengenalan suara juga termasuk dalam klasifikasi. Jadi pada prinsipnya kita berusaha mencari mana yang paling mungkin, kelas yang paling mungkin atau yang most likely data kita masuk ke dalam kelas tersebut. Lalu yang kedua adalah kalau targetnya itu adalah regress, bilangan kontinu. Misalnya kayak memprediksi suhu, harga saham, besok berapa harga rupiah, dan lain-lain. Itu karena targetnya adalah bilangan kontinu, maka itu termasuk regresi. Jadi bagaimana framework dari sebuah algoritma machine learning? Jadi pada prinsipnya machine learning itu kita punya data yang dipakai untuk training dengan labelnya. Dan kita asumsikan relasi antara data kita dengan labelnya itu diasumsikan dengan sebuah algoritma machine learning. Entah itu naive Bayes, decision tree, SVM, dan lain-lain. Sehingga dari proses learning kita bisa optimasi model kita terhadap data training yang kita punya. Sehingga kita bisa menghasilkan model prediksi. Sehingga nanti ketika ada data baru yang dia tidak pernah lihat di proses training tadi, dia bisa melakukan prediksi terhadap apa label dari data baru ini. Algoritma supervised learning itu banyak. Mungkin kalian juga sudah tahu sebagian waktu kalian belajar advanced machine learning. Dari model linear, Ridge, Lasso, Elastic Net, Support Vector Machine, algoritma tree, dari decision tree, regression tree, random forest, back decision tree, dan lain-lain. Nearest neighbors, naive Bayes, neural networks, itu adalah contoh-contoh dari algoritma supervised learning. Walaupun mungkin yang menjadi catatan di sini adalah neural network saat ini sering dipakai bukan hanya sekedar untuk supervised learning, tapi juga banyak dipakai untuk unsupervised learning. Lalu yang kedua adalah unsupervised learning. Jadi kita tidak punya Y-nya, hanya ada X-nya. Jadi data trainingnya tidak ada labelnya. Jadi jelas tidak bisa dipakai untuk klasifikasi. Jadi apa yang gunanya unsupervised learning? Pada prinsipnya kita gunakan itu untuk mencari apa sih yang menarik dari data ini, mengekstrak struktur datanya, mencari informasi yang menarik, apa data yang kita anggap penting, dan lain-lain. Dan ini sering dipakai misalnya kalau untuk data analytics, di bisnis misalnya. Mencari misalnya mengumpulkan mana customer yang prospek, mana yang nggak prospek, itu bisa dilihat, bisa menggunakan misalnya algoritma unsupervised learning. Contoh-contoh unsupervised learning adalah dimension reduction. Jadi bagaimana kita berusaha mencari informasi mana features yang kita anggap penting, mana yang enggak, tanpa melihat labelnya. Lalu yang kedua clustering, mengelompokkan data, asosiasi,
relasi antar data yang biasa dipakai di data mining juga. Dan sekarang banyak orang mulai menerapkan unsupervised learning kayak sebagai tahapan pre-processing datanya. Jadi sebelum kita gunakan dalam supervised learning, kita gunakan dulu unsupervised learning untuk entah dimension reduction atau lain-lain. Sebagai tahapan pre-processing nanti sebelum itu. Setelah itu baru kita gunakan dalam klasifikasi atau regresi. Jadi kalau clustering itu pada prinsipnya berusaha mengelompokkan data ke dalam grup yang asumsinya data-data yang dalam satu kelompok itu adalah data yang mirip. Jadi itu tujuannya. Jadi misalnya kalau kita punya sekian banyak data customer misalnya, mungkin nggak kita mengcluster data customer kita misalnya ke dalam cluster yang kita anggap menguntungkan, profitable, high profit, atau yang low profit, atau dalam bidang telekomunikasi sering dipakai misalnya untuk memprediksi churn. Jadi seberapa tingkat kesetiaan orang tetap pakai service yang sama. Jadi ini bisa dipakai dengan menggunakan clustering. Jadi pengelompokan data yang mirip. Nah, definisi mirip ini yang biasanya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apa yang kita sebut mirip? Ada yang bilang mirip. Misalnya kalau kita butuh mirip yang kedekatan antar datanya besar, itu maka mirip. Bisa seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan miripnya adalah density dari datanya dekat. Jadi dia lebih kayak melihat distribusi dari datanya atau shape dari datanya dan macam-macam. Jadi itu yang tergantung bagaimana kita mau menerapkan clusteringnya. Lalu dimension reduction biasa dipakai kalau kita mau mengurangi dimensi dari features kita. Karena kalau kita punya features kayak Citra misalnya, kalau kita punya Citra yang 10 kali 10 saja, maka itu udah dimensinya 100. Kalau kita pakai RGB jadi 300. Kalau kita bicara data kita cuma 100 misalnya, maka tentu 300 features tidak baik digunakan pada data yang cuma 100. Jadi untuk itu kadang kita menggunakan dimension reduction. Jadi kita berusaha mengurangi dimensi features-nya jadi lebih sedikit. Karena makin banyak, belum tentu makin baik karena ada yang disebut dengan curse of dimensionality. Terutama kalau data kita tidak terlalu besar. Jadi dimension reduction itu berusaha mengurangi dimensi features tanpa menghilangkan informasi yang tetap yang berguna. Selain untuk mengurangi features, untuk machine learning kadang juga banyak dipakai dalam visualisasi. Visualisasi maksudnya itu, bukan visualisasi. Jadi kalau kita bicara data kita misalnya dimensinya lebih dari 3, tentu tidak bisa divisualisasikan. Jadi dengan menggunakan dimension reduction, kita berusaha membuat bentuk visualisasi datanya menjadi ke dalam bentuk yang 3 dimensi misalnya. Jadi kita batasi features-nya dalam 3 saja sehingga kita bisa visualisasikan. Jadi kalau 3 kan masih bisa atau ke dalam 2 dimensi. Jadi sering dipakai juga untuk visualisasi data, terutama data kita kalau dia lebih dari 3 dimensinya. Contoh-contoh unsupervised learning ada clustering, k-means misalnya, atau hierarchical clustering, atau db-means, db-scan, banyak varian dari clustering, atau fuzzy means. Terus ada matrix decomposition, ini untuk dimension reduction, misalnya PCA, Principal Component Analytics, Manifold Learning juga untuk dimension reduction. Density estimation, untuk memprediksi density dari data, biasa juga dipakai untuk clustering juga. Terus outlier detection, jadi untuk mendeteksi kayak misalnya di credit card fraud itu. Jadi pada prinsipnya kita mencari data yang kita anggap anomali, lalu data yang anomali ini yang kita anggap sebagai sesuatu ada yang tidak normal terjadi. Misalnya kayak di credit card fraud detection, jadi sehingga dipakai untuk misalnya untuk melakukan blocking transaksinya. Apa tantangan dalam penerapan machine learning? Yang pertama adalah terbatasnya data, karena kalau kita bicara data sebenarnya, walaupun kita bilang data sekarang melimpah, tapi banyak data itu adalah tidak berlabel misalnya. Dan ini kalau kita bicara supervised learning itu sulit. Proses melakukan anotasi data itu sulit dan mahal. Jadi kalau misalnya kita mau pengenalan objek, tentu kita harus tagging kan manual dulu semua objek-objek itu, si ini adalah gambar si A, ini adalah gambar si B dan lain-lain. Dan mungkin
kayak kalau kalian mungkin tanpa sadar waktu dulu misalnya Facebook di awal-awal aplikasinya kan dia akan manual. Kita minta kita untuk secara manual men-tagging datanya. Jadi secara tidak sadar kita membantu mereka sebenarnya mengembangkan algoritma face recognition-nya. Jadi itu salah satu tantangan bagaimana menghasilkan data yang cukup banyak dan kualitasnya cukup baik. Dalam hal ini misalnya punya label. Kalau kita mau menerapkan supervised learning. Terus yang kedua adalah variasi dari data. Kalau kita bicara pengenalan objek misalnya, saja pengenalan pakai pengenalan wajah, banyak variasi dari wajahnya kan, dan itu tidak mungkin kita punya semua dari data variasi itu. Jadi misalnya kalau kita bilang si A, kalau si A agak angle-nya berbeda kan tentu udah berbeda gambar wajahnya. Dia nunduk juga udah berbeda, dilihat dari bawah dia berbeda, dilihat dari atas berbeda. Belum lagi kalau misalnya ada penghalang, misalnya kayak sekarang orang pakai masker, masih cukup baik nggak untuk sebagai face recognition misalnya. Jadi hal-hal tersebut, variasi dari datanya sangat beragam, dan ini sering menjadi tantangan, karena machine learning ini kadang tidak terlalu baik. Masalah generalisasi tadi, kalau dia tidak lihat, kemungkinan besar dia bisa jadi salah dalam melakukan prediksi. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan kita juga. Jadi kalau kita tanpa pemahaman mana features yang baik, mana algoritma yang cocok dipakai terhadap kondisi kita ya, tipe data kita bagaimana, jumlah data kita bagaimana, tentu membuat sistem machine learning yang optimal itu mungkin sulit tanpa pemahaman itu. Jadi kayak sekarang mungkin mahasiswa dalam tesisnya banyak menggunakan algoritma machine learning itu hanya kayak trial and error, jadi dicoba beberapa algoritma, komparasi, tapi tidak ada alasan kenapa yang itu di-compare, kenapa nggak yang lain, lebih kayak random aja mengcompare sesuatu. Jadi tujuannya hanya sekedar komparasi, tapi komparasi yang dilakukan juga tidak tepat karena dia tidak terstruktur bagaimana melakukan optimasi dari setiap algoritmanya. Jadi yang biasa dipakai itu cuma defaultnya dia pakai naive Bayes, SVM, decision tree gitu dipakai defaultnya, keluar hasilnya, lalu ternyata decision tree lebih bagus. Nah, jadi langsung diklaim bahwa decision tree lebih bagus. Padahal kan nggak bisa seperti itu kalau kita bicara machine learning. Kalau kita bicara machine learning, semua algoritma itu bisa dioptimasi dulu. Kalau kita cuma mengandalkan default yang dari tools yang kita pakai, berarti sebenarnya belum dioptimasi. Jadi kalau kita bilang si metode A lebih baik dari metode B, saya akan bisa bilang saya bisa mengoptimasi metode B supaya dia lebih baik dari A. Dan kalau itu belum dilakukan, berarti belum mengcompare sebenarnya. Jadi kadang keterbatasan pengetahuan membuat kita hanya menerapkan algoritma itu yang tidak tepat atau menggunakan features yang tidak tepat terhadap data kita. Jadi kalau kita bicara misalnya variasi data, ini contoh variasi data, banyak bentuk datanya. Jadi mampu nggak machine learning kalau kita tidak punya sampel dari datanya yang seperti ini misalnya, mampu nggak dia tahu bahwa ini adalah gambar kucing? Lalu tadi kita membahas generalisasi, ini adalah tantangan sebenarnya yang terutama kalau kita menerapkan machine learning adalah bagaimana kita membangun model yang bukan hanya baik untuk data training kita, tapi juga baik untuk data uji kita, data yang kita tidak lihat atau data masa depan. Jadi biasanya kalau kita bicara machine learning, kita bisa membuat machine learning yang sangat kompleks modelnya, sehingga data itu fit terhadap algoritma machine learning kita dengan sangat baik. Jadi bisa membuat datanya itu error di data trainingnya 0 atau mendekati 0. Hampir semua algoritma machine learning mampu melakukan ini. Jadi dia mampu membuat supaya data di error trainingnya 0. Tapi biasanya kalau kondisi seperti itu terjadi, itu berarti besar kemungkinan bahwa error di data masa depannya itu besar. Error di data tesnya akan besar. Ini yang kondisi yang disebut dengan overfitting. Jadi datanya terlalu kompleks, terlalu ngefit terhadap data trainingnya, sehingga dia sulit
cukup, dia tidak general untuk data masa depan. Jadi kayak menghafal aja di data trainingnya. Masalahnya adalah data yang kita punya itu tidak lengkap. Jadi nggak mungkin. Jadi akibatnya adalah data yang dia tidak pernah lihat, dia pasti errornya besar. Jadi itu kondisi yang disebut dengan overfitting. Kondisi lain adalah yang underfitting, di mana model kita terlalu sederhana, sehingga error di data trainingnya dan error di data testing juga besar. Yang kita mau adalah model yang error data trainingnya dan error data testingnya itu punya gap yang paling kecil. Jadi ini yang kita pengen. Jadi ini yang tujuan kita mengembangkan sebuah algoritma machine learning adalah mencari tahu ini. Bagaimana kondisi data kita yang walaupun mungkin dia tidak terlalu baik, masih ada errornya di data training, tapi dengan error di data testingnya tidak jauh berbeda dengan error di data training. Jadi itu yang kita ingin. Jadi kita pengen model yang tidak hanya baik untuk data training, karena data kita terbatas, sehingga kita tujuannya adalah mencari model yang terbaik di area ini. Tidak terlalu sederhana, namun juga tidak terlalu kompleks. Jadi bagaimana kita setting dalam algoritma machine learning? Yang pertama, kita split biasanya datanya dalam data training dan data testing. Data training ini biasanya yang dipakai untuk melatih, data testing ini yang dipakai untuk menguji algoritma tadi, apakah sudah cukup baik. Hal ini dilakukan karena dalam kondisi real nanti. Ini digunakan dengan asumsi bahwa memang data kita tidak lengkap. Jadi untuk melatih algoritma machine learning-nya pun kita menggunakan asumsi ini. Jadi kalau kita punya data 1000, maka kita gunakan sebagian dari data itu untuk data uji. Tidak digunakan dalam proses training. Sehingga model yang kita hasilkan tadi tidak bias terhadap trainingnya saja. Jadi dia nge-feed data training, ternyata ketika diuji data yang lain yang dia tidak pakai diuji, dia jelek. Jadi itu alasannya kita split datanya ke dalam data training dan data testing. Ada juga yang selain di split di dua, tapi dia juga membagi data training menjadi dua lagi, menjadi data validasi. Jadi data validasi ini dipakai seakan-akan sebagai testing yang digunakan untuk mencari tune dari parameter terbaik. Jadi ini sering yang dipakai di k-fold cross validation misalnya. Jadi kalau kita punya data, kita bagi training dan testing. Namun ada juga sebagian yang setelah dibagi di data trainingnya dibagi dua lagi, data training dan data validasi. Dan data validasi ini walaupun tidak dipakai di training, tapi dipakai untuk mentune model kita supaya lebih baik. Dan ini disebut dengan data validasi. Oke, jadi berikutnya apa yang kita lakukan misalnya kalau kita tidak tahu mau pakai metode apa yang paling baik, atau kita tidak tahu apakah parameter yang kita peroleh dari hasil learning itu adalah yang terbaik. Jadi misalnya kita punya beberapa model yang mau kita uji, M1 sampai MR, ada R model yang mau kita uji. Kita bagaimana caranya untuk memilih yang paling baik untuk tes data atau data uji kita, maka kita bisa menggunakan namanya model selection. Jadi bisa dipakai model selection ini untuk mencari parameter terbaik dari sebuah algoritma, misalnya untuk berbagai nilai K di KNN, atau berbagai kedalaman tree di decision tree, atau berbagai orde polinomial terbaik di polynomial regression, atau mencari kernel terbaik di SVM. Selain menguji untuk mencari parameter terbaik dari sebuah algoritma, model selection juga bisa dipakai untuk kalau kita misalnya mau menerapkan berbagai algoritma, misalnya SVM, KNN, decision tree, dan lain-lain, untuk kita uji. Jadi apa aja varian dari model selection? Yang pertama yang disebut dengan held out data. Jadi yang pertama kita menggunakan ini yang dipakai di cross validation, dan juga mungkin yang paling sering dipakai. Jadi pada prinsipnya kita punya data training semua ini, dan sebagian dari data training kita itu dipakai sebagai data validasi. Kadang disebut juga dengan data validasi, kadang disebut dengan held out data, kadang disebut dengan development data. Yang penting diingat bahwa data validasi ini adalah bukan data tes, bukan data uji. Jadi
pada proses training kita tidak menggunakan data uji sama sekali. Lalu dengan held out data, sebagian dari data ini kita held out atau kita simpan, makanya disebut held out, ditahan. Lalu kita menguji sistem, kita melatih sistem kita dengan sisa dari data yang kita punya. Jadi kita melatih sistem kita dengan data sisanya. Lalu kita uji, kita gunakan held out data ini untuk menguji dalam tanda petik performance dari model yang dihasilkan dengan sisa data tadi. Dan kita compare semua errornya untuk semua parameter yang mau kita uji atau model yang mau kita uji untuk dipilih mana yang menghasilkan error paling kecil. Ini yang dipilih, dan model yang menghasilkan error paling kecil akan dipilih untuk model finalnya. Masalah dalam penerapan held out data adalah karena misalnya data kita sedikit, tentu kalau sebagian lagi datanya harus disimpan, maka artinya data training kita akan semakin sedikit sebenarnya. Karena sebagian data training itu tidak bisa dipakai, untuk training, sehingga sebenarnya bisa jadi tidak cukup optimal proses trainingnya. Varian dari held out data ini adalah yang pertama adalah k-fold cross validation. Jadi dengan k-fold cross validation kita membagi datanya sebanyak k. Jadi kalau kita gunakan k foldnya 5, maka datanya dibagi 5. Kalau k foldnya 10, datanya dibagi 10. Jadi seperti ini. Jadi dibagi, lalu kita gunakan sebanyak k kurang 1 partisi untuk training dan 1 bagian untuk testing. Jadi kalau kita punya k sama dengan 10, maka 9 bagian dipakai training, 1 bagian dipakai untuk testing, untuk validasi, maaf. Dan ini diulang sebanyak 9 kali, di mana data validasinya diganti-ganti untuk setiap iterasi. Jadi misalnya ini awalnya pertama, bagian yang pertama, maka sisanya dipakai untuk training. Di bagian kedua, chunk yang kedua, partisi yang kedua dipakai untuk validasi, sisanya dipakai untuk training. Bagian ketiga, bagian ini yang dipakai validasi, sisanya dipakai untuk training, demikian seterusnya sampai seluruh data pernah dipakai untuk validasi. Dan errornya di average atau dihitung rata-rata errornya untuk semua iterasi ini. Dan kita memilih sistem atau model yang menghasilkan error validasi yang paling kecil. Itu tadi tentang k-fold cross validation. Yang berikutnya adalah tentang features. Jadi sama seperti sebelumnya, kita udah banyak belajar features untuk data citra. Mengapa kita belajar features? Karena pertama, features ini adalah salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam menghasilkan model yang baik. Jadi model yang dihasilkan itu hanya sebaik dari features yang kita gunakan. Jadi sehebat apapun model kita, kalau features kita tidak terlalu baik, maka performance-nya tidak mungkin baik. Bagaimana features yang baik? Features yang baik itu adalah features yang diskriminatif. Diskriminatif maksudnya features yang kalau memang dia untuk membedakan antar kelas, maka features antar kelas yang satu dengan kelas yang lain itu cukup distintif, cukup berbeda, sehingga gampang dicari decision boundary-nya, cara memisahkan antara setiap kelas. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita menggunakan berbagai features yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya adalah nanti kalau kalian menerapkan machine learning adalah kalian mencari tahu features mana sih yang cukup diskriminatif untuk task kalian. Karena mungkin berbeda untuk setiap task. Lalu dalam features juga kita sering menerapkan transformasi features. Pada prinsipnya kita menggunakan operasi yang kompleks dengan tujuan features kita ditransformasikan ke dimensi yang lebih tinggi,
sehingga performanya lebih baik dan lebih diskriminatif. Jadi untuk mencapai features yang diskriminatif ini, kadang kita menggunakan transformasi featuresnya. Kadang dipolinomialkan atau diambil lognya kayak di TF-IDF, atau diambil Fourier transformnya, kayak banyak di Citra juga diambil spektrumnya, dan lain-lain. Itu adalah usaha kita untuk menghasilkan features yang lebih diskriminatif. Lalu mungkin juga dalam beberapa kasus nanti kalian harus mengurangi jumlah featuresnya. Kalau di sini kita menambah featuresnya, kalau di sini mengurangi featuresnya. Karena bisa jadi features kita terlalu banyak sehingga perlu dikurangi untuk mengoptimalkan algoritma machine learning-nya. Jadi kita bisa juga menambah features-features lain. Kalau dalam feature extraction, misalnya kita gunakan hybrid gitu. Jadi kita gunakan misalnya fitur warna. Kalau di gambar misalnya, kita selain menggunakan feature warna, kita juga menggunakan features tekstur. Dan ini di-combine untuk klasifikasi dengan harapan mungkin kalau di-combine dia lebih baik. Atau ya, cara terakhir adalah menambah data. Karena kalau kita bicara machine learning, banyak algoritma machine learning, terutama yang berkaitan dengan deep learning kayak ini misalnya. Kalau algoritma machine learning tradisional misalnya ada saat dimana datanya bertambah banyak pun dia tidak akan improve secara signifikan. Namun kalau kita bicara deep learning itu masih improve selalu walaupun hanya dengan cara menambah data. Isu-isu lain dalam machine learning yang pertama adalah imbalance class, jadi data kita yang tidak balance jumlahnya. Jadi misalnya kita punya 2 kelas, tapi ternyata ada satu kelas yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding kelas lain, jumlah datanya. Jadi bagaimana kita menanganinya ya, misalnya dengan menambah jumlah data yang kelas minoritas tadi. Terus yang kedua, menggunakan metrik yang berbeda untuk evaluasi, karena misalnya kalau untuk data yang imbalance begini, misalnya akurasi, itu tidak terlalu baik dipakai sebagai metrik untuk evaluasi. Yang ketiga, bisa juga dengan cara menambah data secara sintetik atau artificial. Jadi kita misalnya pakai oversampling, jadi kita datanya ditambahin secara random, atau ada sekarang yang kita melatih neural networknya supaya menghasilkan data yang sintetik kayak yang disebut dengan generative adversarial network. Itu adalah varian dari deep learning saat ini yang digunakan, yang tujuannya adalah menghasilkan data yang sintetik, artificial. Isu berikutnya adalah juga yang sering dialami pada machine learning adalah missing data, jadi datanya sebagian hilang. Jadi ada data yang tidak lengkap featuresnya. Bagaimana kita mengatasinya? Bisa dengan cara melakukan prediksi dari data yang hilang, misalnya dengan membuat data yang hilang itu diisi dengan mean dari setiap kolom tersebut, bisa diisi dengan mean-nya atau mediannya atau nilai random dan lain-lain. Bisa juga dengan cara menghilangkan kolom yang kalau kita anggap misalnya datanya terlalu banyak yang hilang di situ dan mungkin features itu tidak terlalu penting. Jadi kita bisa hilangkan kolom tersebut, jadi kita tidak gunakan sebagai features. Isu lain yang juga sering dalam machine learning adalah masalah outlier. Outlier ini adalah data yang tidak kayak berbeda dari mayoritas dari datanya. Tapi masalahnya kadang outlier ini bukan berarti dia error. Jadi kadang mungkin ada yang menganggap misalnya terjadi outlier karena error, tapi bisa jadi memang terjadi memang proses itu ada anomalinya, sehingga itu kadang yang menjadi tantangan kalau dalam outlier ada data yang bersifat outlier ini. Bagaimana kita meminimalkan efek outlier terhadap model machine learning yang kita hasilkan. Jadi ini pipeline dari proses machine learning. Jadi kita punya data, terutama ini yang supervised ya. Jadi data berlabel, kita ekstrak featuresnya menjadi data training, kita preprocess, lalu kita menggunakan learning algorithm untuk menghasilkan optimasi terhadap data kita sehingga menghasilkan model yang prediksi, dan model prediksi ini digunakan untuk memprediksi data baru. Di preprocessing kita bisa menggunakan feature extraction, scaling, feature selection, dimension reduction, sampling,
Terus di proses learning untuk mencari tahu model terbaik, kita bisa menerapkan model selection, cross validation, dan kita evaluasi dengan performance metric dan optimasi dari parameter. Oke, berikutnya adalah tools yang bisa dipakai dalam machine learning. Yang pertama, tools. Kalau kita bicara tools, ada banyak tools sebenarnya saat ini yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan untuk implementasi dari machine learning. Dari tools yang tidak membutuhkan pemrograman sama sekali sampai yang ya butuh sedikit pemrograman. Yang pertama adalah yang bersifat GUI, jadi pada prinsipnya kita tinggal klik saja. Jadi untuk pengguna atau user yang tidak punya background dalam pemrograman atau dalam bidang informatika, mungkin ini lebih disukai. Jadi karena kita bisa langsung fokus ke prosesnya tanpa harus memikirkan bagaimana algoritmanya, cara kerjanya, sehingga lebih mudah buat mereka. Ini contohnya misalnya RapidMiner yang cukup banyak dipakai di sini. Jadi RapidMiner ini kita bisa kayak membangun building block dari loading datanya, pemrosesan, algoritma machine learning-nya, dan lain-lain. Yang juga mirip RapidMiner ada K9 dan Orange, tapi juga sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Tapi sebagian memang ini adalah yang berbayar, kayak RapidMiner juga kan tidak fully gratis. Untuk beberapa servisnya dia harus berbayar. Yang kedua WK. Nah, WK ini yang gratis, jadi WK mirip RapidMiner, tapi dia lebih ke cara penempatannya yang berbeda, sehingga misalnya kalau kita mau melakukan preprocessing, kita lakukan di tab ini, kita melakukan klasifikasi di sini, atau mau melakukan clustering, feature selection, dan lain-lain. Terus ada yang menggunakan API, Application Program Interface. Jadi ini butuh sedikit pemrograman, tapi tidak terlalu berat-berat amat, karena dia sudah banyak tools yang misalnya tersedia atau library yang sudah tersedia yang bisa kita pakai. Namun dengan API gini lebih fleksibel, terutama misalnya kita mau mengembangkan teknik ekstraksi features yang sendiri, atau melakukan optimasi algoritma machine learning dari yang existing, atau yang lain-lain. Jadi dia lebih fleksibel kalau kita mau mengextend dari library yang sudah ada menjadi yang kita inginkan, sehingga lebih mudah. Dan ini mungkin sulit dilakukan kalau kayak di RapidMiner atau di WK. Yang contoh seperti ini adalah scikit-learn atau di Python misalnya, karena di Python udah banyak algoritma yang sudah tersedia dan kita bisa melakukan modifikasi sedikit atau banyak dari algoritma yang tersedia ini sehingga fit terhadap yang kita inginkan. Selain scikit-learn yang mungkin yang paling populer untuk machine learning, ada juga PyLearn, TensorFlow, Keras, ini fokus ke deep learning, NLTK itu text processing, dan lain-lain. Terus ada juga yang untuk Java, yang deep learning 4J yang kita bisa gunakan misalnya kalau mau menerapkan deep learning untuk Java. Library lain misalnya ada Ellipse SVM untuk SVM DC, Shogun, JSAT, Accord, Spark, Mlib kalau kita menggunakan HPC atau cluster yang Hadoop atau Spark. Kalau kita misalnya di speech itu ada yang namanya Kaldi atau HTK yang biasa dipakai sebagai tools untuk pengembangan speech recognition ataupun speech processing. Dan tentu ada bahasa lain kayak MATLAB, Octave, atau bahasa R yang biasa dipakai untuk machine learning. Jadi pada prinsipnya sisa semester ini akan kita fokuskan dalam pengenalan algoritma machine learning terutama dalam data citra. Jadi kita berbagai metode machine learning, baik dari metode yang dasar, logistic regression, naive Bayes, decision tree, KNN, SVM, dan kemudian juga yang berikutnya adalah deep learning dan berbagai aplikasinya. Oke, kesimpulan, jadi kita pada prinsipnya menggunakan machine learning sebagai soft AI untuk menghasilkan sistem komputer yang mampu belajar sendiri dari data tanpa harus kita program secara spesifik.
ada secara prinsipal ada 3 tipe learning, supervised, unsupervised, dan reinforcement. Tapi mungkin di mata kuliah ini kita semesternya akan fokus ke supervised dan unsupervised learning aja. Supervised learning itu kalau kita punya label, unsupervised learning kalau kita tidak punya label. Yang perlu diingat dalam machine learning adalah kalau kita menerapkan suatu metode, tidak ada metode yang baik untuk semua. Adanya metode yang cocok untuk data kita atau untuk task kita. Jadi ada istilah dalam machine learning disebut dengan no free lunch theorem, tidak ada algoritma yang paling baik. Jadi nanti kalau kalian di tesis, ketika ditanya, misalnya di sidang, kenapa kalian pakai ini, maka kalian jangan jawab, itu yang paling baik, Pak atau Bu. Karena dalam machine learning ada teorema bahwa tidak ada algoritma yang paling baik. Dan tools sebenarnya ada beragam, walaupun mungkin di mata kuliah ini kita fokusnya ke pakai Python, tapi banyak sebenarnya tools dari yang membutuhkan pemrograman sampai yang tidak membutuhkan pemrograman, banyak varian tools yang bisa digunakan. Oke, mungkin itu aja untuk